Belum. Pakai ini dulu. Nyalain laptopnya dulu. Udah main mulai-mulai aja nih. Bentar ya. Kayak emang selama ini tuh salah deh. Mochil. Nah, gini. Oke. Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel Oke, ulangi. Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel Teman Buku dan masih bareng aku Irma. Hari ini aku mau nge-review novel yang... Oke, ulangi. Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel Teman Buku dan masih bareng aku Irma. Jadi hari ini aku mau nge-review novel enggak lanjutan sih. Novel horor lagi gitu. Halo teman buku ulangi. Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel Teman Buku dan masih bareng aku Irma. Jadi hari ini aku mau nge-review novel horor lagi dari penulis favorit aku, yaitu Teh Risa Saraswati yang kemarin udah ngefilmin buku ini. Ya, siapa lagi kalau bukan? Enggak siapa lagi sih. Apalagi kalau bukan Sawarga Malapetaka alias Samex. Cil, temenin Bunda, Cil. Ya, Samex. Ulangi. Nah, jadi setelah kemarin aku post review film Jurnal Risa The Movie, dan di sana kan aku bilang nih kalau misalkan aku tuh nggak puas sama filmnya. Gatel. Karena nggak ada background story dari si entitas S ini. Aku nggak berani nyebut di sini, di rumah lagi sendirian, cuma ditemenin sama si kucing. Terus si kucingnya tadi ke kamar, habis itu keluar lagi kayak, Cil. Oke lah, kita lanjut ya. Nah, jadi berbekal dari rasa penasaran itu, akhirnya aku bacalah si buku ini dan ketemulah aku sama jawabannya dari si background story entitasnya itu. Sedikit informasi nih, jadi Sawarga Malapetaka sendiri, si Sawarga Malapetaka ini punya arti surganya Malapetaka. Arti lebih dalamnya seperti apa? Sebenarnya nggak disebutin sih sama Teh Risa, cuman Teh Risa bilang bahwa Samex ini adalah sebutan untuk anggota keluarga yang berakhir menyeramkan dan menyedihkan seperti entitas yang disebut-sebut Teh Risa itu. Ini aku baru nyebut sekali udah merinding, guys. Beneran deh. Oke. Empaskan. Nah, jadi di video kali ini aku mau review novel horor Sawarga Malapetaka ini dan kita langsung aja ke sinopsisnya terlebih dahulu. Sejak dulu ada entitas menyeramkan yang meneror keluarganya Teh Risa. Sosok ini menjadi dongeng menyeramkan turun-temurun ke anak cucu dengan tujuan untuk mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Teh Risa karena terbiasa berbagi kisah horor, melakukan penelusuran, dan lain-lain, dia kemudian menceritakan kisah ini di podcastnya sehingga terpanggillah si entitas ini. Terpanggil kembali gitu. Karena itu juga entitas ini tuh kembali meneror keluarganya Teh Risa. Sosok entitas yang semasa hidupnya sangat dekat dengan keluarganya Teh Risa dan bahkan bisa dibilang sudah sangat dekat seperti saudara sendiri. Tapi naasnya sosok ini tuh tidak mati dengan tenang sehingga mendatangi semua keluarga, meneror, dan meminta tolong agar bisa ditenangkan.
Teh Risa menggali informasi tentang sosok ini kepada semua sesepuh keluarga dan akhirnya mendapatkan kisah masa lalu tentang dia dan nenek Teh Risa. Lalu menuliskannya ke dalam sebuah buku, dan dia adalah sosok yang memanggil dirinya dengan sebutan emak. Gitu ya. Kayak gitu gak sih sinopsis, atau itu cuma penjelasan aja ya? Ini aku baca aja yang di belakang sini ya, karena yang di belakang sini pun kurang lebih seperti itu. Nih ya, aku bacain sinopsisnya ya yang ada di belakang buku. Jika ditanya tentang siapa hantu yang paling kutakuti, aku pasti akan menyebut sebuah nama. Puluhan alasan bisa kutulis, tapi yang terkuat adalah karena sosok perempuan ini tidaklah terasa asing. Semasa hidupnya, dia kerap datang berkunjung ke rumah kakek dan nenek, bersilaturahmi, membawa oleh-oleh, bercengkrama dengan keluarga, bahkan menginap sebelum kembali pulang ke rumahnya di luar kota. Kami semua menganggapnya bagian dari keluarga. Setelah kematian, kisahnya tidak serta-merta pergi. Namanya tetap disebut dalam perbincangan. Kali ini diiringi ketakutan yang tercipta karena penampakannya, dia yang telah pergi kembali datang. Mengetuk setiap jendela orang-orang yang dikenalnya semasa hidup, bermunculan dalam mimpi saudara-saudaraku dengan satu benang merah, meminta tolong. Kini aku mengumpulkan keberanian untuk menyatukan serpihan memori tentang dia yang kami sebut Samex. Tentu saja ini bukan nama sebenarnya. Nah, jadi itulah ya sinopsis dari Sisa Warga Malapetaka ini. Kita masuk ke reviewnya. Nah, di review ini aku bakalan ngobrol-ngobrol tentang gimana sih setelah ngebaca buku ini. Oke, masuk. Novel ini dibuka dengan prolog yang begitu haru tentang Teh Risa yang memutuskan untuk kembali menulis buku dengan menuliskan kisah sosok S. Caranya gimana? Yaitu dengan menggali kisah lalu dari neneknya ini. Novel ini punya dua latar tempat yang berbeda, masa kini dan masa lalu. Masa kini di mana Teh Risa hidup saat ini dengan berbagai peristiwa teror mistis dari si S. Dan masa lalu di mana si S ini tuh masih hidup. Membaca novel ini, aku mendapatkan jawaban siapa sih si S ini dan siapa S yang dimaksud Teh Risa dalam podcastnya. Sedikit informasi ini buat kalian yang masih bingung. Jadi S ini itu ada dua sosok ya guys, jadi bukan satu. S yang dulu meneror di zaman neneknya Teh Risa, dan satu lagi S yang meneror saat ini. Nah, keduanya memang punya sosok yang serupa, sama-sama menyeramkan, sama-sama ya mirip-mirip kayak gitu, namun punya background story yang berbeda. Maksudnya background story-nya tuh kayak gimana sih? Cara kematiannya, maksudnya gitu ya. Cara kematiannya tuh berbeda, tapi keduanya sangat dekat dengan neneknya. Bahkan, tapi keduanya sangat dekat dengan neneknya Teh Risa. Bahkan bisa dibilang geng lah kalau zaman sekarang tuh ya. Jadi kedua sosok ini tuh dulu ngegeng sama neneknya Teh Risa. Jadi ibarat kata mereka itu bersaudara karena memang tumbuh dari kecil sampai ke besar tuh ya bareng-bareng gitu, ngobrol-ngobrol bareng, berkeluh kesahnya juga bareng, pokoknya berbagi suka dukanya tuh bareng-bareng gitu. Jadi kayak sahabat, rasa saudara gitulah kurang lebih. Di sini juga Teh Risa nulis siapa sih si S ini, S yang dulu dan S yang sekarang. Jadi nama aslinya tuh ditulis di sini, kisah hidupnya ditulis, sampai ke kematiannya juga ditulis, dan sampai yang kisah hidup si S yang saat ini meneror Teh Risa. Di sini ditulis semua. Pokoknya yang tadi dari VOV tadi ya, jadi ada POV yang masa lalunya pengen bersin
POV masa lalunya si S yang dulu dan POV salah. Aduh. POV masa lalu dan POV masa kini saat ini gitu, saat Teresa merasakan teror kedua gitu, kayak gini. Soalnya kalau dulu kan Teresanya tuh kalau nggak salah ya ini masih kecil, jadi ketemu, sempat ketemu, cuman kan masih kecil, jadinya nggak terlalu akrab-akrab banget. Terus ya disapanya ya cuman emak, karena kan emang udah nenek-nenek gitu. Dan yang yang dimaksud terisasi nenek ini tuh adalah yang S yang pertama gitu. Sementara yang meneror yang sekarang ini S yang kedua, yang dalam ceritanya itu sebenarnya udah lama hilang tapi tiba-tiba datang lagi kayak ngerasa kepanggil gitu. Nah, jadi berkat kisah yang Teresa tulis ini hilang gitu akhirnya rasa penasaran aku terhadap si S ini. Memang sempet bingung aja gitu kan. Meski udah menonton podcast, rasanya tuh masih kurang paham aja. Dari dulu pertanyaanku itu jadi si S ini ada satu sosok atau dua sosok. Terlebih kan di filmnya juga nggak bener-bener diceritain kan. Kayak cuman diceritain sekilas-sekilas aja. Aku inget banget sih ada scene film di mana si Teresa itu ngambil foto. Katanya tuh gini, ini foto zaman nenek saya. Nenek saya ini memang berhubungan baik dengan si S ini katanya, dan si S tuh yang ini, dia bilang gitu kan. Ini nenek-nenek saya gitu. Karena kan aku belum baca bukunya, jadinya aku bingung maksud dari satu yang mana sih. Jadi ini tuh S-nya itu ada satu apa ada dua? Ada yang ini apa sih yang ngomong pengen sawah lega itu atau bukan gitu kan. Dari yang kemarin-kemarin tuh aku penasarannya itu ternyata ya beda. Jadi S yang ngomong sawah lega, yang males sholat, sama yang S yang satu lagi tuh beda gitu. Nah pokoknya nggak sia-sia deh aku beli sama baca buku ini. Ya udah mah aku kan kembali membaca tulisan Teresa yang real, ditambah terjawab sudah rasa penasaranku soal si S ini. Selama membaca novel ini tuh aku merinding banget asli. Kayak kebayang-bayang gitu karena Teresa itu begitu detail menggambarkan sosok si S ini. Yang katanya, pokoknya gitulah, aku serem mau chill temenin. Serem. Bener-bener kerasa tahu merindingnya tuh. Terus ya gitu jadi parnoan juga kalau misalnya aku lagi sendirian di rumah. Tapi ya itulah untungnya ditemenin sama si kucing. Ada satu pelajaran yang bisa aku ambil dari kisah hidup si S ini, yaitu jangan pernah tinggalkan sholat, perbanyak ibadah dan mengaji, dekatkan diri kepada Gusti Allah, buanglah rasa iri dengki, dan jangan sekali-kali berpikir untuk menyia-nyiakan hidup yang Tuhan kasih ke kita. Tuh, sebenarnya pesan itu adalah clue-nya ya kalau kalian yang belum baca ataupun belum nonton filmnya tapi penasaran nih sama si Samex ini. Karena di podcastnya juga nggak secara gamblang kan, Teresa juga agak kagok-kagok gitu kalau mau nyeritain gitu. Nah kita masuk ke rekomendasi novel. Aduh pegel guys. Ya, novel ini aku rekomendasikan ke kalian yang memang suka dengan novel-novel horor berdasarkan kisah nyata. Ya, spesialisasinya Teresa kan gitu ya, novel horor berdasarkan kisah nyata dengan menggali masa lalu dari sosok hantu gitu. Karena di novel ini tuh kamu nggak hanya akan mendapatkan cerita horor yang menegangkan, tapi juga pelajaran hidup agar kamu nggak mengulang kesalahan yang pernah si hantu ini lakukan gitu. Nah jadi sekian dulu review kali ini, thank you banget yang udah nyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuh guys, ada yang udah baca belum? Merinding nggak? Sama nggak kayak aku merinding? Kemarin kan katanya di podcastnya merinding, kemarin kan katanya
Kayak ulangi. Kemarin kan katanya denger podcastnya langsung merinding, langsung ada yang didatengin. Nah, kalau kamu gimana nih? Udah baca bukunya, udah dengerin podcastnya, udah juga nonton filmnya, itu gimana? Tulis di kolom komentar ya. Oke, see you.